Halo, kali ini saya, Bon dari Freelab, akan menunjukin kalian gimana cara pakai komponen-komponen yang ada di dalam Arduino Starter Learning Kit. Oke, ini bisa kalian beli di link yang ada di deskripsi. Atau kalau kalian sudah punya komponennya, kalian tinggal ikutin aja video ini. Video ini akan terdiri dari 3 bagian, dan semuanya tutorialnya ada di sini. Contoh rangkaian dan kodenya bisa kalian download di link di bawah di deskripsi. Jadi ini ada dalam tab, ini berisi guide. Ada beberapa komponen. Untuk yang bagian-bagian pertama kita akan mulai dari komponen dasar seperti LED, buzzer, resistor, button, potentiometer. Lalu kita akan masuk di dua komponen, yaitu LCD dan sensor peer motion. Ya, jadi bagian pertama kita akan ulik 3 komponen ini. Yuk kita mulai. Halaman pertama di guide ini adalah rangkaian LCD I2C ke Arduino Uno. LCD I2C yang diberikan di dalam kit ini bisa bermacam versi. Ada yang sudah tersolder dan ada yang belum. Pada kali ini saya akan memperagakan yang sudah tersolder. Rangkaiannya sangat sederhana, kita hanya membutuhkan jumper male ke female. Bagian male-nya untuk power dan juga I2C. 5 volt dan ground. Kemudian I2C di A4 dan A5. Merah ke positif, ke CC, mantap ke ground, lalu A4 ke SDA, itu yang kuning. Terakhir A5 ke SCL yang warna oranye. Rangkaiannya sederhana, ini seperti ini. Berikutnya kita siapkan aplikasi Arduino IDE. Untuk ini kalian gunakan file di folder example Freelab bagian 1, yaitu LCD IIC. Jika kalian tidak yakin dengan alamat I2C-nya dan kalian ingin scan dulu, kalian bisa gunakan sampel dari Arduino, yaitu I2C scanner. Nah, ini kalian bisa dapatkan di internet, IIC scanner. Ini juga ada di folder Freelab ya, IIC scanner. Oke, sudah menyala, kita lihat ininya masih belum diprogram ya. Dan kita bisa mulai program.
portnya sudah, pilihannya udah. Oke, kita upload, lalu kita lihat di serial monitor. Oke, confirm alamatnya di 0x27. I2C device found. Kita kembali ke program dari basic kit, dari starter kit LCD IEC. Kemudian kita bisa isi macam-macam. Misalkan starter kit LCD demo. Kita lihat di kode, dia akan nge-print starter kit di kolom X baris pertama, di titik pertama, baris pertama atau baris 0. Lalu di bawahnya dari titik pertama tapi di baris kedua, baris 1 LCD demo. Oke, kita lihat di LCD-nya sudah menampilkan yang kita mau ya. Settingnya harus diubah. Oke, starter kit LCD demo. Kalau kalian ingin mengubah kontrasnya, kalian bisa gunakan potentiometer di sini. Nanti pencahayaannya bisa berubah. Selanjutnya kita masuk ke tutorial kedua, yaitu kalau di sini pakai hal sensor, tapi saya tadi sudah janji kita akan menggunakan untuk sampel ini motion sensor. Motion sensor ini prinsipnya mirip seperti LCD IEC, yaitu ada 5 volt dan ada ground, tapi di sini ada sinyal tambahan yaitu output, karena dia sensor yang nilai outputnya akan menjadi high atau menjadi low ketika terdeteksi ada gerakan manusia. Mari kita coba. Kita lihat di sini pin outnya adalah seperti demikian, yaitu bagian yang di sebelah tengah adalah output, kita gunakan warna putih, sementara yang kanan adalah ground, jadi kita gunakan hitam. Rangkaiannya seperti ini. Sementara saya cabut dulu LCD IEC. Power dan juga ground saya ambil dari sini, V-in dan juga ground yang hitam. Outputnya saya kasih ke pin 7 Arduino. Kita kembali ke Arduino IDE dan kita buka sampel, yakni folder kedua, Pure Motion. Nah, kita tadi lihat kita menggunakan pin 7. Yang dilakukan oleh kode ini adalah, pertama, dia menggunakan indikator LED onboard di Arduino Uno LED 13 dan juga port serial. Jadi ketika dia mendeteksi ada gerakan yang selalu dibaca setiap loop, dia mendeteksi ada gerakan high, maka dia akan menyalakan LED. Dan jika state sebelumnya adalah tidak ada gerakan alias tidak ada orang, dia akan ngeprint motion detected ke serial port. Dia akan bikin state Arduino kita piringnya high. Ini supaya apa sih? Supaya ketika berikutnya loopnya kembali ke atas, pin state-nya sudah high, sehingga dia tidak ngeprint berkali-kali. Oke, kita lihat
Apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan peer state? Program, kita program dulu lah, tidak usah ngurusin peer state dulu. Kita program, kita lihat tidak ada gerakan, maka LED tidak menyala. Serial terminal juga tidak ada aktivitas, tidak ada gerakan. Oke, ada motion ya. Nah, apa sih yang kira-kira terjadi di state ini? Untuk tahu itu, coba kita delete ya ketika state-nya high. Jadi pada kode ini kita tidak menggunakan pure state ya. Guru yang terkait pure state kita komen. Jadi adalah ketika ada getaran, dia terus-menerus ngeprint ya. Kita lihat dia terus-menerus ngeprint. Ini adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Kita hanya perlu tahu sepanjang aja, nggak perlu berkali-kali. Dan itu kita perlu yang namanya flag. Peer state adalah sebuah flag di Arduino. Dengan flag ini kita bisa memberikan status pada program kita. Dan kita bisa bilang, jika status sebelumnya adalah peer-nya tidak aktif atau peer state itu low, jika sebelumnya memang tidak ada motion, maka kita akan ngeprint. Lalu supaya berikutnya tidak perlu ngeprint, maka kita bikin state-nya high, ya, flag-nya high. Sehingga kita ketika nanti program kita masuk ngulang loopnya dan si motion sensor masih high, peer state-nya juga sudah high, sehingga dia tidak masuk ke sini nih, ya kan? Karena peer state-nya sudah high, flag-nya sudah kita ubah. Hal yang sama terjadi di proses motion ended atau ketika peer-nya sudah tidak mendeteksi gerakan. Dia hanya ngeprint sekali jika posisi sebelumnya adalah memang ada motion ya atau peer state-nya. Kita kembalikan ke kode awal. Kita lihat ya, dia hanya mendeteksi gerakan dan ngeprintnya hanya sekali. Deteksi lagi, ngeprint sekali. Begitulah kira-kira cara kerja peer motion HCSR 501. Kalau sekiranya peer motion kalian tidak bekerja baik, kalian ubah saja di sensitivitasnya. Jadi dia mempunyai dua potentiometer, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Potentiometer itu cara melihatnya orientasinya ke PCB, ya, ke PCB-nya. Karena ini PCB-nya, berarti bagian atas potentiometer adalah yang atasnya ini, ya. Ini bagian bawahnya. Untuk menaikkan nilai atau ngebikin dia semakin tidak sensitif, kita putar ke sebelah kanan. Kita bisa putar menggunakan obeng bunga atau pakai tangan juga bisa karena bentuknya agak tebal ya. Begitupun dengan waktu deteksi. Kalau kita putar ke kanan, yang sebelah kanan waktu deteksi, bukan waktu deteksi tapi lamanya sinyal, kalau kita putar kanan dia akan high lebih lama. Jadi misalkan kita sudah nyalakan sensornya ya, maka dia akan high-nya lebih lama gitu. Nah, kita coba ya, kita coba naikin sensornya. Kalau sensitivitas ini terkait gerakannya. Kalau kita mau dia semakin tidak sensitif, semakin sensitif gitu ya, gerakan sedikit aja udah deteksi, kita bisa naikin sensitivitasnya. Tapi ini kadang-kadang tidak bagus
karena nanti sering ada false alarm. Oke, kita coba ya. Jadi ini delaynya kita lamain dan si sensitivitasnya kita naikin. Kita lihat ya, dia semakin ke clockwise atau searah jarum jam, semakin ke kanan. Nah, kita lihat di sini dari tadi kita gerak, dia sudah langsung mendeteksi delaynya lama. Kita reset dan kita klik off. Oke, sudah kembali mati. Apa yang terjadi kalau ada gerakan? Dan sensitivitasnya cepat sekali ya, langsung deteksi. Tapi nyalanya juga lama ya kan, walaupun sudah tidak ada gerakan. Karena delay sinyalnya kita naikin. Jadi dengan memainkan dua potensiometer tadi, ya, si delay dan juga sensitivitas yang kiri, ya, kirinya ngadap ke saya, sensitivitas kiri, delay yang kanan, kita bisa ngatur perilaku sensornya mau seperti apa. Oke. Begitu kira-kira untuk sensor peer motion. Berikutnya kita ke komponen terakhir di bagian pertama ini, yaitu basic. Ini namanya basic components ya. Ada LED, ada resistor, ada buzzer. Untuk bagian ini saya akan menggunakan video yang udah saya bikin sebelumnya menggunakan Arduino SMD, karena toh isinya sama aja. Yuk kita lanjut ke bagian komponen basic. Kita udah kerjain dua komponen, yakni LCD dan servo. Sekarang kita masuk ke komponen kecil. Kita butuh breadboard dan juga ambil plastik yang berisi LED, buzzer, resistor, dan sejenisnya. Kita mulai dari LED. Resistornya di sini masih tergabung. Ada dua jenis, resistor 1 kilo dan juga 220. Cara bedainnya, resistor 220 ringnya warna merah, sedangkan yang 1K ringnya warna coklat hitam. Kalau yang 220 merah dan hitam. Sesuai di skematik yang ada di manual Freelab Basic Kit, kaki negatif dari LED, yaitu kaki yang pendek, kaki yang lebih pendek, kita hubungin ke pin Arduino. Sedangkan kaki positifnya nanti kita hubungin ke resistor. Kita butuh resistor 220 ohm. Di sini sudah saya pisahin. 220 ohm, rangkaiannya sederhana saja. Lalu kita butuh supply dari Arduino. Nah, rangkaiannya sederhana aja seperti ini. Kita buka lagi Arduino-nya.
Lalu kita buka contoh program digital out. Ada di example, basic, yang blink. Kita cek Arduino-nya sudah terpasang, lalu kita klik upload. Nah, kalian bisa lihat di sini LED-nya berkedip-kedip karena kita pakai program blink. Selanjutnya kita bisa lanjutin rangkaiannya dengan LED lainnya. Nah, saya udah siapin rangkaian yang sederhana sekali dan juga kode yang cukup sederhana. Kalian bisa dapetin di contoh kode dari Freelab. Nama kodenya adalah LED. Pada dasarnya dia hanya nyalain LED bergantian lalu matiin bergantian. Kita bisa upload. Ya, LED-nya menyala bergantian ya. Nah, kita bisa langsung lanjut aja ya ke rangkaian keempat. Rangkaian keempat itu menggunakan buzzer. Buzzer ini stikernya bisa kita buka karena kalau enggak bunyinya agak teredam. Dia nggak perlu resistor seperti LED, dia cukup dihubungkan ke pin digital. Kalau kalian menggunakan resistor seperti ada di skematik, nanti suaranya akan teredam. Kita bisa coba juga. Kita coba yang teredam dulu ya. 220 positif ke 5 volt. Sama-sama harusnya kalian bisa dengar ya suara dari buzzernya. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi kalau buzzernya nggak kita pasangi resistor? Jadi kita langsung sambungkan ke 5 volt. Nah, suaranya kencang sekali ya. Jadi kalian bisa gunakan resistor untuk mengurangi suara dari si buzzer. Ya, kita udah balikin lagi buzzernya pakai resistor supaya nggak terlalu berisik. Percobaan berikutnya kita akan menggunakan push button. Di skematik saya tulis resistor 10 kilo, tapi nggak masalah, kita bisa gunakan resistor 1 kilo yang ada di dalam basic kit. Push buttonnya jangan kebalik ya, kaki ini dan ini tersambung, jadi rangkaian yang ingin kita putus, kita harus gunakan dua kaki yang berdekatan ini sebetulnya.
Jadi di rangkaian saya akan pasang seperti ini di tengah-tengah. Lalu sesuai skematik, di skematik kita pakai resistor 10 kilo, tapi kita mau pakai resistor 1 kilo juga nggak apa-apa. Resistor 1 kilo pull down, jadi dia dihubungin ke ground. Kaki yang sama kita hubungin ke pin 2. Terakhir kita hubungin kaki satu lagi dari push button, kaki yang lain ke 5 volt. Yang dilakukan rangkaian ini adalah secara default dia akan menghubungkan pin 2 ke ground lewat resistor pull down. Tapi ketika kita pencet, maka pin 2 akan ditarik atau dihubungkan ke 5 volt. Yuk kita upload. Gunakan basic kit program yang berjudul Button. Kita upload. Ya. Nah, kita tes ya. Ketika button ini tidak dipencet, rangkaiannya mati semua, buzzer dan LED-nya mati. Tapi begitu dipencet, ya jadi ini ya. Ketika kita pencet, jadi berbunyi. Ketika kita lepas, rangkaiannya mati. Jadi begitulah kira-kira fungsi button untuk user input.